Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang laki-laki yang pekerjaannya itu berjalan aja, tidak ada yang lain. Jadi pekerjaannya cuma jalan kaki aja, tidak tahu yang mana yang dituju, tidak tahu kemana tujuannya juga nggak tahu. Pokoknya yang penting dia jalan aja, karena memang kenikmatan berpikirnya itu sepertinya tidak ada. Jadi ya pekerjaannya itu jalan aja. Lain dengan orang yang diberi kenikmatan berpikir oleh Allah SWT, maka ada yang bisa merancang bangun seperti gedung ini ya. Ada yang bisa merancang seperti ini, kendaraan ini. Ada yang bisa membuat AI, yaitu robot yang cerdas, robot yang pintar itu. Jadi ada juga yang bisa merancang satelit dan lain sebagainya. Jadi orang-orang yang diberi kenikmatan berpikir itu banyak, dan yang tidak diberi kenikmatan berpikir ada juga. Jadi mereka blank, tidak punya pikiran apa-apa, pekerjaannya cuma jalan aja. Nah, selain kenikmatan berpikir, ada kenikmatan berumah tangga, kenikmatan menikmati makanan, kenikmatan mengendari kendaraan yang mewah. Semuanya itu adalah kenikmatan yang jumlahnya oleh Allah SWT diberikan cuma 1% selama di dunia itu. Jadi yang 100% itu dipegang Allah SWT, nanti diberikan kepada hambanya di akhirat. Jadi kalau ada orang yang diberi kenikmatan berpikir 1% yang bisa merancang bangun gedung, bisa membuat kendaraan, bisa membuat robot AI yang cerdas itu, jangan sampai menyalahgunakan pikirannya sehingga dia ikut campur tangan dengan urusan Allah SWT. Kalau Allah SWT mengatakan bersemayam di atas arsy, sudah kita terima aja. Memang Allah SWT memberi keterangan semacam itu. Tapi kalau Allah SWT itu menyatakan bahwa di sepertiga malam Allah SWT turun ke dunia, akan mendengarkan atau mengijabahi doa-doa para hambanya, maka kita terima juga. Jangan sampai kita punya pikiran, nah kalau Allah SWT turun di dunia, padahal di dunia itu ada lebih dari 100 negara. Nanti sepertiga malam di sini, di satu negara, kemudian sepertiga malam berikutnya pindah ke negara lain sampai 100 negara. Berarti Allah SWT nggak sempat ke ars, nggak sempat kembali ke ars. Itu jangan sampai punya pikiran seperti itu. Allah SWT itu punya 100% kenikmatan berpikir, sedangkan kita di dunia ini cuma 1% kenikmatan berpikir. Jadi nggak akan nyampe pikiran kita memikirkan bagaimana turunnya Allah SWT, bagaimana Allah SWT di ars, bagaimana Allah SWT punya tangan dan lain sebagainya. Tangannya Allah SWT itu lain dengan tangannya makhluk, dan turunnya Allah SWT bagaimana kita tidak perlu tahu. Pokoknya ada keterangan turun, ya turun. Allah SWT turun, bagaimana turunnya itu kita nggak perlu tahu. Dan Allah SWT tidak bisa ditanya. Maksudnya tidak ditanya bagaimana turunnya, ini nggak bisa. Yang ditanya itu malah manusia nanti, bagaimana mempergunakan pikirannya, mempergunakan kenikmatan berpikir, mempergunakan anggota tubuhnya itu untuk apa. Jadi itu yang perlu ditanya, bukan Allah SWT yang ditanya. Allah SWT nggak perlu ditanya, dan nggak boleh ditanya memang.
Allah SWT itu maha kuasa, jadi tidak perlulah kita ikut campur urusan Allah SWT. Allah SWT itu maha pandai ya, maha mempunyai segalanya, dimensi apapun Allah SWT punya, dimensi waktu, dimensi ruang, dan lain sebagainya. Allah SWT mempunyai itu, dan kenikmatan, segala kenikmatan sementara ini masih diberikan oleh Allah SWT 1% di dunia ini. Nanti kalau di akhirat kita bisa menikmati yang 100% itu diberikan memang kepada hambanya. Jadi penduduk surga nanti ya otomatis cerdas, karena memang kenikmatan berpikirnya diberikan 100%. Belum kenikmatan menikmati makanan, belum kenikmatan menikmati kendaraan mewah dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah, dan kita nggak perlu ikut campur urusan Allah SWT, sehingga mengatakan kalau Allah SWT begini nanti akan begini. Tidak perlu, sekali lagi tidak perlu. Kita ikuti aja keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga insya Allah hidup kita akan selamat. Sekali lagi, salam dari kakek Gabus Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.